Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di program kami yaitu Fasbir Faedah Subuh bersama Radio Roja Pontianak. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ditemani bersama Ustadz Muhammad Gandhi Dawari Hafizahullah Ta'ala dengan tema termasuk kesyirikan beribadah karena keinginan dunia. Alhamdulillah, sekarang sudah ada bersama kami di studio yakni Al-Ustadz Muhammad Gandhi Dawari Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Dan kami juga kedatangan tamu dari anak-anak SMP dan SMA Al-Aiman Pontianak. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, kaifa halu? Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, kajian ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan diisi dengan materi 30 menit dan sesi kedua akan diisi dengan sesi tanya jawab. Kemudian bagi para pendengar yang ingin menyimak atau mendengarkan kajian kami pada subuh ini, bisa dilihat di Instagram kami yaitu Radio Roja Pontianak dan di YouTube kami Radio Roja Pontianak. Bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi kami ke nomor 0812 5662 2568. Kami ulangi 0812 5662 2568. Dan yang berada di studio bisa dipersilahkan langsung bertanya kepada Al-Ustadz. Baik, langsung saja kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Gandhi Dawari Hafizahullah Ta'ala. Nah Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'du. Ikhwan dan juga pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali dapat merasakan nikmat Allah Azza wa Jalla pada subuh hari ini, dimana kalau seandainya kita hitung nikmat-nikmat Allah, kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita langsung saja pada tema pembahasan kali ini. Pembahasan kita pada subuh hari ini berkaitan dengan kesyirikan. Yang mana termasuk kesyirikan jikalau kita beribadah dengan maksud tujuan untuk meraih perkara duniawi, keinginan duniawi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kembali mengingat dulu bahwasanya ibadah merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali dengan
tauhid. Apa matanya? Masih ingat? Wal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Ini keikhlasan dalam ibadah. Ini merupakan syarat diterimanya amal. Kalau keikhlasan tersebut rusak, dicampuri dengan rasa riya, kesyirikan dan yang lainnya, maka batal. Sebagaimana toharah yang batal karena sebab hadas, begitu juga ibadah batal karena sebab kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan kejujuran dengan Allah, dia berharap untuk bertemu dengan Allah serta merasakan takut akan azab dari Allah, ya, maka hendaknya dia beramal amalan yang saleh. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, al-amal saleh aswabahu wa akhlasahu. Dia yang paling sesuai amalan dengan contoh Nabi SAW. Wa akhlasahu, dan dia yang paling ikhlas. Itu maksud amal saleh. Fal ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia berbuat kesyirikan sedikit pun pada Allah Azza wa Jalla, tentang keikhlasan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka disuruh kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu terkait tentang ikhlas. Ini ikhlas bagaimana dikatakan oleh para ulama, an yaqsida bi amalika wajah Allah. Engkau bermaksud dengan amalmu mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Yang yang penting terkait ibadah. Ibadah tidak diterima kecuali dengan keikhlasan. Kemudian yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke bab ini, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, yang perlu kita ketahui, kita perlu ingat lagi tentang hakikat dunia. Hakikat dunia. Dunia tempat yang sementara, tempat yang fana, yang mana Allah telah sebutkan dalam banyak ayatnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia hanya kesenangan yang memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan akhirat ialah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Tidakkah kamu mengerti? Ini hakikat dunia yang fana. Dan dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali tempat di mana Allah Ta'ala mencela dunia. Allah dan Rasulnya SAW tidak pernah sekalipun memuji dunia. Selalu menyebut dunia dalam konteks yang negatif, konteks yang buruk, sebagai celaan terhadap dunia. Peringatan kepada manusia, dunia ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Allah Ta'ala berfirman, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia itu dibanding akhirat mereka hanya sedikit. Kehidupan dunia hanya sedikit. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan kehidupan dunia hanya senda gurau dan permainan. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Dan banyak ayat lainnya. Kemudian hadis Rasulullah SAW, di antaranya Rasul mengatakan, "Ala innad dunya mal'unah, mal'unun ma fiha." Ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat. Dunia mal'unah, dilaknat.
wa mal'unun ma fiha, dan segala apa yang di dalamnya, isinya, harta, kekuasaan, wanita dan lainnya, mal'unah, ditelan, dilaknat juga sama. Illa dzikrullah wa ma walah wa alimun aw muta'allim, kecuali zikir kepada Allah, ketaatan kepadanya, orang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu, hakikat dunia. Dan juga Rasulullah SAW mempertegas, menjelaskan di hadis yang lain, dunia tidak lebih baik daripada bangkai kambing. Nah, bahwasanya Nabi SAW berjalan melewati pasar, kemudian ada anak kambing jantan yang kedua telinga kecil, yang udah mati, yang udah jadi bangkainya kambing yang telinganya kecil. Ini termasuk cacat, masuk cacat, telinga kecil. Kemudian Nabi bersabda, mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang mau beli ini kambing seharga 1 dirham, 1 dirham aja untuk 1 kambing ini, bangkai kambing ini. Maka para sahabat mengatakan, kami tidak tertarik. Kami tidak tertarik. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Ini bangkai kambing ini udah nggak ada faedahnya, udah bangkai, dia cacat lagi. Kalaupun hidup, kalaupun kambing ini hidup, nggak ada yang mau beli, karena cacatnya tadi, telinganya kecil. Maka Nabi SAW bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Sungguhnya dunia, demi Allah, dunia itu lebih hina bagi Allah dibanding bangkai kambing ini bagi kalian. Kalau bangkai kambing ini lebih hina, maka dunia lebih hina lagi, nggak ada artinya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia itu berharga sedikit aja, sebesar sayap nyamuk. Ada yang boleh sayap nyamuk? Berapa harganya sayap nyamuk? Kalau dijual di lelang, berapa harga sayap nyamuk? Sayap nyamuk, bukan nyamuknya, sayapnya. Ada yang mau beli? Nah, kalau seandainya dunia berharga sayap nyamuk aja, ini dikit aja berharga, Allah tidak akan memberi orang kafir minum seteguk pun. 1 teguk pun Allah tidak akan kasih. Tapi nyatanya, karena hinanya dunia ini, Allah kasih dunia kepada siapa yang Ia kehendaki, mukmin maupun kafir. Bahkan banyak orang kafir yang lebih kaya daripada orang mukmin. Tapi tidak ada arti apa-apanya, tidak ada faedahnya. Malah menunjukkan kehinaan dunia, mana Allah beri kepada siapapun yang Ia kehendaki. Adapun ilmu, iman, keimanan dan ilmu hanya Allah berikan pada orang-orang yang Allah pilih. Hanya orang yang Allah pilih, yang Allah beri ilmu dan keimanan, hanya pada orang yang Allah cintai. Beda dengan dunia, kepada siapapun Allah kasih. Bahkan pada orang yang mengaku Tuhan sekalipun, Fir'aun, Allah kasih kekayaan. Allah kasih kekayaan, menunjukkan hinanya dunia ini. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan hinanya dunia ini. Makanya seorang mukmin orientasinya adalah akhirat, tidak berfokus pada dunia. Dan tidak boleh yang menjadikan tujuannya dunia, apalagi menjadikan amalnya sebagai wasilah untuk dunia. Nah, ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, termasuk kesyirikan beribadah untuk tujuan dunia. Mana ini Anda ambil pembahasan dari kitab Tauhid, ya. Babun minasyirki iradatul insan bi'amalid dunya. Termasuk kesyirikan seorang beribadah dengan tujuan duniawi. Ya ibadah, ya salat, ya, ini tujuan dunia, faedah duniawi. Seperti ya,
orang sholat untuk diet. Pernah dengar? Sebuah penelitian mengatakan sholat merupakan olahraga yang paling afdol. Olahraga dari dia takbir, berdiri, sujud, rukuk, itu olahraga. Maka sholat itu merupakan olahraga yang paling efektif. Benar, itu memang faedah duniawi. Namun ketika kita sholat hanya demi tujuan dunia itu, maka ini tidak boleh termasuk kesyirikan. Kenapa termasuk kesyirikan? Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, "Hadza minasyirki li'annahu ja'ala 'amal al-akhirah wasilatan li'amal dunya." Karena dia menjadikan amalan akhiratnya untuk tujuan duniawi, untuk mendapatkan kehidupan duniawi. Ini salah dalam niatnya. Tadi kita sudah bahas, asas dari ibadah adalah ikhlas. Kita harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah, mengharapkan wajah Allah. Namun ketika kita memalingkan niat kita ke tujuan yang lain, bagi tujuan duniawi, maka ini termasuk kesyirikan, menyekutukan Allah dalam ibadah. Fala taj'alu lillahi Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan Allah sebagai sekutu. Ini beribadah kepada Allah dan juga kepada yang lainnya. Jangan, tidak boleh. Ini termasuk kesyirikan. Bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya Syekh berbicara tentang riya dan tentang riya. Apa itu riya? Ada mengharapkan Ujian manusia. Ujian manusia. Beribadah melakukan ujian manusia. Sama-sama kesyirikan. Tidak luas niatnya. Kemudian Syekh menambahkan bab selanjutnya, dia beribadah dengan tujuan duniawi. Pada asal ini kurang lebih sama. Pada asalnya kurang lebih sama. Namun bab ini beribadah karena tujuan duniawi ini lebih khusus dibanding riya. Lebih khusus. Nah, tujuan duniawi termasuk memang bagian dari riya. Namun ini bagian yang lebih khusus. Dan riya, dia hanya sekedar mengharapkan pujian manusia, pandangan manusia, apa yang dilihat. Oh, si fulan tolib di al-iman, si fulan rajin ibadah, si fulan rajin baca Al-Quran di masjid. Orang udah tidur dia masih Masya Allah di masjid, pengen disebut-sebut gitu. Si fulan Masya Allah ya, ilmunya Masya Allah, sholatnya panjang, pengen dilihat manusia. Ini riya. Kalau bab ini dia pengen dapat sesuatu dari dunia. Ini maddahnya, bendanya, secara materialnya dia pengen dapatkan, bagian dari dunia, entah harta, kekuasaan ataupun yang lainnya. Maka nanti akan kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, berkaitan dengan ia ibadah untuk himmahnya untuk mendapatkan material dunia. Berkata sahibu Fathul Majid, "Anal amal li ajli dunya syirkun yunafi kamal tauhid al-wajib." Beramal karena tujuan dunia merupakan kesyirikan yang menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Wa yuhbitul a'mal, dan dia membatalkan amal-amal. Wa huwa a'dhamu minar riya, dan dia lebih besar perkara daripada riya. Lebih besar dari riya dosanya. Kenapa?
dia ibadah dengan tujuan dunia, itu dosanya lebih besar daripada ia riya. Kenapa? Karena bukan untuk Allah. Itu kan bukan untuk Allah. Nah, betul, tapi ada yang membedakannya. Yang mengharapkan sesuatu yang hina. Yang harus menghina bisa. Ada lagi. Sama-sama hina sebenarnya. Baik. Karena orang yang beribadah dengan tujuan duniawi, ghalibnya secara umum dia lakukan pada semua ibadah. Kalau orang udah himmahnya dunia, apapun yang dia lakukan pasti untuk dunia. Apapun yang dia kerjakan pasti untuk dunia. Apa kalau bahasa kita otak bisnis, segala jadikan bisnis, yang penting cuan. Nah, kalau udah himmah dunia, semua aktivitasnya pasti untuk duniawi, termasuk ibadah dia jadikan untuk memperoleh dunia. Di anna muradat dunya qad taghlibu iradatuhu tilka ala katsir min amalih. Orang yang emang ingin dunia, maka keinginannya mencakup ya, keinginan tersebut, niat tersebut menyebar ke hampir seluruh ibadahnya, amalnya. Seluruh amalnya pasti tujuan duniawi. Adapun riya, ya, dia hanya muncul sesekali. Riya itu kadang muncul sesekali. Kadang sholatnya benar, kemudian di pedang sholat ada muncul riya, tapi bisa ditepis lagi. Kadang sholat zuhur, alhamdulillah aman niatnya, kita merasa aman. Kemudian di asar ternyata beda lagi niatnya. Jadi riya itu kadang muncul, kadang tidak. Beda dengan keinginan duniawi. Dia bisa pada semua ibadah kalau memang himmahnya sudah dunia. Nah, terkait hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ini kaitannya dengan orang-orang kafir. Ayat ini sebagian ulama mengatakan kaitannya dengan orang-orang kafir yang mana himmahnya memang dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang keinginannya untuk kehidupan dunia, memperoleh kehidupan yang nyaman di dunia, kehidupan yang bahagia di dunia, wa zinataha, dan serta perhiasan-perhiasannya, harta, tahta, wanita, ataupun yang lainnya, himmahnya untuk itu, keinginan untuk itu, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka pasti kami akan kasih, kami kasih, ya. Oh, pasti kasih keinginannya sesuai ke keinginannya, ya. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menginginkan kehidupan duniawi, akan kami segerakan, kami kasih bagi siapa yang kami kehendaki. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan dia tidak akan dikurangi sedikit pun dari apa yang kita berikan. Pasti Allah kasih. Namun apa konsekuensinya? Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma suna'u wa batilu ma kanu ya'malun. Namun mereka lah yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Laysa lahum fil akhirah, di akhirat tidak dapat apa-apa, illa nar, kecuali neraka. Bahasanya hanya neraka dan yang lain. Karena semua sudah dikasih di dunia. Apa yang dia pengen sudah dikasih semua, dan dia tidak mengharapkan sedikit pun dari akhirat. Tidak ada sedikit pun tujuannya di dunia itu untuk akhirat. Semua itu tujuannya duniawi, maka sudah dikasih di dunia, tapi di akhirat nol. Bahasanya neraka. Wa habita ma suna'u, batal seluruh apa yang ia kerjakan.
dia capek-capek sholat, capek-capek kerja, tapi tidak ada satupun niatnya yang ikhlas. Habitu ma suna'u, batal seluruh yang ia kerjakan. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batil seluruh apa yang ia telah kerjakan, sia-sia. Amilatun nasibah, amal yang sia-sia. Dia bekerja capek-capek namun sia-sia, sebagai meninggal kehidupan duniawi. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba di Dinar. dan celaka hamba dirham. Apa dinar? Uang. Uang emas. Dirham perak. Celaka. Ini celaka bagi siapapun yang orientasinya, tujuannya, urusannya sibuk dengan dunia. Jadi hamba harta, diperbudak oleh harta, celaka dia. Ta'isa abdul khamisah, juga celaka hamba khamisah. Ini khamisah itu pakaian yang bagus, jenis pakaian yang bagus. Dia tujuannya hanya untuk memamerkan apa yang dia punya. Celaka dia. Ta'asa abdul khamilah, in u'tiya radiya, kalau dia diberi dia ridho. Kalau dia dikasih nikmat, dikasih harta, dikasih kenikmatan, dia ridho. Alhamdulillah, dikasih, alhamdulillah. Wa illam yu'ta sakhita, tapi kalau dia tidak diberi, dia marah. Ini sifat ahli dunia. Dikasih harta dia bersyukur, tidak dikasih dia murka. Ini sifat hamba dunia. Rasul celah hamba seperti celaka dia, celaka. Hidupnya hanya untuk dunia saja, tidak ada tujuan dan tidak ada himahnya kecuali dunia. Dunia. Celaka dia. Ta'isa wan takas, celaka dia dan binasa. Dia celaka dan binasa. Wa idza syika falan taqash, kalau dia terkena duri, dia tidak akan bisa mencabutnya. Ini saking menunjukkan lemahnya dia, karena dia perbudak oleh dunia, maka lemahlah jiwanya. Jadi lemah jiwanya karena tunduk pada dunia, nggak punya izah dia, tidak punya kekuatan. Wa idza syika falan taqash, kalau dia ditusuk duri tidak akan dapat mencabutnya, walaupun hanya duri, dia tidak akan dapat mencabutnya. Menunjukkan bahaya yang menimpa dia, Ini sifat ahli dunia. Tuba li abadin akhidhi bi'ainanin farasi fi sabilillah. Kemudian Nabi sebutkan kebalikan dari hamba dunia. Maka beruntunglah seorang hamba yang dia memegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Ini Nabi menunjukkan sifat kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi hamba dunia, Nabi sekarang sifatkan hamba Allah yang ia memang orientasinya akhirat. Dia fokus berjihad di jalan Allah. Beruntung seorang hamba yang dia memegang tali kekang dalam jihad fi sabilillah. Ash'asa ra'sah, rambutnya acak-acakan. Mubaratin qadamah, kakinya berdebu. Yang menunjukkan dia tidak peduli dengan penampilannya. Dia fokus dengan apa yang akan dicapai di negeri akhirat. Dia tidak peduli mau penampilannya gimana, yang penting dia bisa untuk berjihad, fokus mencapai tujuan akhiratnya. In kana fil hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia disuruh untuk berjaga, maka dia patuh untuk berjaga. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah. Kalau dia disuruh untuk berada di garis belakang, maka dia patuh berada di garis belakang. Garis belakang formasi jihad, peperangan. Ini mau ditempatkan dimanapun ia rela. Yang penting saya ada andil dalam jihad.
Dia tidak ingin menampilkan dirinya, ya. Oh enggak, saya harus jadi komandan, saya harus berada di depan, pengen nampak, enggak, dia tidak kayak itu. Sifat hamba akhirat tidak seperti itu. Mau ditempatkan dimanapun dia rela. Sama kayak kita belajar, mau dari manapun kita belajar, ya. Tidak boleh dimanapun tempat kita belajar. Oh, anak belajar harus di Lipia, anak belajar harus di UIN. Kenapa? Kan bisa belajar dimanapun. Kenapa harus di UIN? Kenapa harus di Lipia? Berarti ini ada yang salah dengan niatnya, gengsi, ya kan? Orang kalau udah pakai bawa nama Lipia itu kan besar, ya. Oh alumni Lipia, oh alumni UIN. Kan orang mandangnya beda dengan orang yang mandang, oh alumni Aiman. Siapa alumni Aiman? Ini alumni UIN. Alumni UIN beda, ya. Jadi dia mau ditempatkan dimanapun dia rela, dia tidak peduli. Yang penting dia punya andil dalam jihad, ya. Kalau dia minta izin tidak dikasih. Wa in syafa'a lam yusyafa', kalau dia minta diberi syafaat tidak diberi syafaat. Ini karena dia tidak dikenal. Karena dia tidak dikenal, dia minta izin namun tidak dikasih. Ini semisal antum masuk istana presiden, minta izin untuk masuk ketemu presiden, dikasih enggak? Enggak. Antum siapa? Ente siapa? Keluarga presiden bukan, punya jabatan enggak? Karena asingnya, dia tidak menginginkan ketenaran duniawi, dia tidak dikenal oleh masyarakat. Ini hamba akhirat, hamba akhirat. Naam. Riwayat hadis ta'asa abdud dinar. Jadi di sini terlihat jelas perbedaan hamba dunia dan hamba akhirat. Hamba dunia tujuan orientasinya dunia, dan emang pengen dikenal. Hamba akhirat kebalikannya, fokus orientasinya akhirat dan dia tidak peduli dengan pandangan manusia terhadapnya, tidak peduli. Mau diberi apapun tujuannya dunia, tujuannya akhirat. Mau dikatakan apa, mau dikenal atau tidak, tujuannya akhirat. Ini perbedaan yang besar antara hamba dunia dan hamba akhirat. Paham, ya. Kemudian kita baca penjelasannya sedikit, ya, terkait bab ini. Iradatul insan bi amalihi dunya, ya. Bagaimana penjelasannya? Ya, perinciannya, ya. Kita bacakan. Amal li ajli dunya wa tahsil al-ghadiha. Ada beberapa tafsir, ya. Kalau dia beramal untuk tujuan dunia dan untuk mendapatkan pembenaran dunia, itu ada tafsirnya, ya. Niatnya bagaimana? Yang pertama, fa in kanat iradatul abdi kulluha li hadzal maqsad wa lam yakun lahu iradatun li wajhillah wad darul akhirah, fa hadza laysa lahu fil akhirati min nasib. Kalau dia tujuannya, dia ibadah, tujuannya semuanya hanya untuk dunia, ya, tidak ada lain. Dia sholat, ibadah, zakat, puasa hanya untuk dunia, mendapatkan tujuan duniawi. Dia belajar hanya untuk mendapatkan tujuan duniawi, harta, kedudukan, ya. Tidak ada sedikit pun niatnya untuk Allah dan negeri akhirat. 100% dunia tujuannya, maka dia tidak mendapatkan apapun di akhirat. Dan ini dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun."
tujuan yang murni duniawi, maka tidak ada sedikit pun balasannya di akhirat. Ya, merugi dia. Kemudian yang kedua, ya, amma man amila al-amali wajhillah wal ajli dunya wal qasdan mutasawiyan atau mutaqariban. Tadi orang yang tujuannya murni dunia. Sekarang orang yang tujuannya itu sama. Dia pengen akhirat juga pengen dunia. Niatnya gabung jadi satu. Niatnya gabung jadi satu. Niatnya sama, mutasawiyan. Pengen dunia, pengen juga akhirat. Ya. Fahadza wa in kana mu'minan fa innahu naqisul iman wa tauhid. Kalau dia seorang mukmin maka imannya kurang, tauhidnya kurang, keikhlasannya kurang, karena masih bergabung antara akhirat dan dunianya. Amal naqis, amalnya kurang, ya. Bahkan bisa jadi batal amalannya kalau tujuan dunianya lebih besar. 80% dunia, 20% akhirat, ini bisa batal amalnya. Wah, kemudian yang ketiga, amma man amila lillahi wahdah wa akhlasa fi amali ikhlasan taman ya'khudh lakinahu ya'khudhu ala amali ja'lan wa ma'luman yasta'inu bihi ala al-amal wa din fa hadha la yadur akhdhuhu fi imanil amri wa tauhid. Adapun orang yang dia beramal ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan ikhlas karena Allah Ta'ala, namun dia juga mengambil bagian duniawi, ya, seperti gaji, ya. Dia niat ikhlas, namun di samping lain dia juga mengambil gaji, maka ini tidak masalah, tidak mempengaruhi imannya, tidak mempengaruhi imannya. Liqaunihi lam yurid bi'amali dunya, karena dia memang tidak ingin dunia, namun kebetulan digaji, memang haknya. Maka ini tidak masalah, asalkan niatnya tetap pada ikhlas pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Maka ini tafsir dari bab ini. Kalau orang yang memang tujuan 100% dunia, maka batal amalnya. Kalau orang yang tujuannya sama antara dunia dan akhirat 50-50, maka ini kurang imannya, rasanya kurang, bahkan bisa jadi batal. Kalau tujuan dunia lebih besar. Adapun yang ketiga, tafsir ketiga, kalau dia ikhlas niatnya namun tetap mengambil upah gaji, maka ini tidak masalah. Yang penting tidak mempengaruhi niatnya, karena gajinya, upahnya memang haknya dia. Ini yang dapat Anda jelaskan dari bab ini. Iradatul insan bi'amali dunya, orang yang beribadah karena tujuan duniawi. Tafsirnya tadi, perinciannya tadi. Kalau memang tujuan 100% dunia, batal amalnya. Yang kedua, kalau sama 50-50, maka kurang imannya. Dan yang ketiga, kalau dia mengambil gaji namun tetap ikhlas kepada Allah, maka ini tidak masalah. Maka tetap kita berhati-hati untuk terus menjaga niat ikhlas kita. Jangan sampai kehidupan gembala dunia menjadikan kita buta dari akhirat. Kita sekarang kebanyakan nonton yang janda yang mempengaruhi tujuan kita adalah kita banyak menonton konten-konten yang pamer kekayaan. Nggak tahu ya kalau antum ya, semoga ada ya. Banyak orang yang pamer kekayaan, ini bahaya, ini dapat merusak tujuan dari seorang mukmin. Ya. Jangan sampai kita himahnya untuk tujuan duniawi sampai mengorbankan amal akhirat kita yang seharusnya untuk mengharapkan wajah Allah dan pahala balasan akhirat, malah kita jadikan untuk mengambil bagian dari dunia. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrah." Siapa yang tujuan hidupnya dunia, himmahnya, fokusnya untuk dunia,
Allah cerai-beraikan urusannya, berantakan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Dia udah kaya namun tidak puas, tetap dia takut akan kemiskinan, tidak pernah puas dengan kekayaannya. Kefakiran di depan matanya, tidak qanaah dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak datang padanya dunia kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrah, tapi bang siapa yang niatnya untuk akhirat, maka Allah pemudah urusannya. Allah pemudah urusannya, Allah satukan urusannya. Wa ja'ala binahu fi qalbi, dan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Allah berikan dia rasa qanaah. Wa tatud dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Dunia datang dalam keadaan hina, tidak dapat menipunya. Nah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan tujuan kita untuk mencari kehidupan akhirat, dan jangan sampai dunia menjadi tujuan terbesar kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, ya, agar kita tidak menjadikan himmah kita sebagai untuk kehidupan dunia. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahlah kami rasa takut padamu yang menghalangi kami antara kami dengan perbuatan maksiat. Jadikan kami rasa takut yang menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan anugerahkan kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu kelak. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, dan anugerahkan kami keyakinan yang dapat meringankan bagi kami segala musibah di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, anugerahkan kenikmatan kepada kami melalui peninggalan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami, dan jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Wala taj'al dunya akbar hammina, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan besar hidup kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak dari ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan engkau jadikan berkuasa orang-orang yang tidak mengasihi kami. Nah, ini yang dapat Anda sampaikan, ikhwan sekalian serta pendengar Roja Pontianak. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pembicara. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz atas penyampaian materi dan nasihatnya. Mungkin masih ada waktu kita bertanya jawab, Ustaz. Kami ingatkan sekali lagi bagi para pendengar yang ingin bertanya bisa menghubungi ke nomor kami di 0812 5662 2568. Kami ulangi 0812 5662 2568. Dan kami persilahkan juga bagi yang berada di studio untuk langsung bertanya. Tafadhol. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Dari hamba Allah di Pontianak. Izin bertanya, apabila seseorang beramal dengan mengharapkan ganjaran yang mana Allah Ta'ala janjikan berupa dilancarkan rezeki, misalnya seperti
Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya, maka hendaknya ia menyambung silaturahmi. Apakah ini termasuk kesolehan, Ustaz? Barakallahu fiikum. Kesalahan, afwan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dari penanya bertanya, bolehkah kita beramal amal soleh dengan tujuan apa yang telah Allah dan Rasul janjikan? Ya, seperti orang bersilaturahmi dengan tujuan untuk mudahkan rezekinya, bagaimana hadis Nabi SAW. Maka insya Allah ini tidak masalah, ya, karena dia memang beramal untuk mencapai apa yang Allah dan Rasulnya janjikan, ya. Ini memang janji Allah dan Rasulnya, maka insya Allah tidak mengapa. Sebagaimana orang menuntut ilmu, ya, agar ia bisa menjadi salah satu pewaris para nabi, maka ini insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa, terutama jikalau janji yang terbesar ini surga, ya. Tetap janji terbesar dari Allah Ta'ala dan Rasulnya dari amal soleh inilah surga, dan ini yang Allah motivasi, ya, agar kita beramal untuk mencapai tujuan tersebut. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk demikian maka saling berlomba orang yang berlomba, ya, untuk mencapai tujuan itu surga, ya. Insya Allah ini tidak masalah. Namun jangan sampai kita fokusnya hanya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu memang yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya. Namun itu sifatnya masih sifat duniawi, ya. Dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dipermudah rezekinya. Itu memang Allah dan Rasul janjikan, namun sifatnya memang duniawi. Tidak masalah, namun jangan sampai itu menjadi tujuan terbesar, ya. Jangan sampai menjadi tujuan terbesar. Tetap tujuan terbesar kita adalah Allah dan Rasulnya, ya. Allah dan Rasulnya, balasan di negeri akhirat. Adapun balasan yang Allah dan Rasul janjikan dari kemudahan duniawi, ya, maka itu bonus. Itu bukan tujuan itu, itu hanya bonus, ya, bonus. Sebagaimana pujian, ya, Nabi katakan pujian manusia adalah kabar gembira yang Allah segerakan. Allah segerakan. Itu kabar gembira yang Allah segerakan, pujian pada kita. Namun jangan jadikan pujian tersebut tujuan utama, ya. Itu hanya bonus. Itu hanya bonus. Tetap tujuan terbesar kita adalah balasan di negeri akhirat. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Karena tidak ada pertanyaan lagi yang masuk, kita akhiri sesi kali ini. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz atas penyampaian materi ilmu dan nasihatnya. Dan bagi para pendengar setia Radio Roja Pontianak dimanapun Anda berada, alhamdulillah barusan telah kita dengarkan kajian bersama Ustadz Muhammad Gandhi Dawari hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang telah beliau sampaikan pada kesempatan subuh yang penuh barokah ini dapat bermanfaat bagi diri kita serta dapat menambah keimanan kita, dan semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi amal jariah beliau di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bagi para pendengar Radio Roja Pontianak yang ingin bertahun dalam program dakwah Radio Roja Pontianak bisa menyalurkan bantuannya ke nomor rekening kami di nomor 6081 5012 80. Kami ulangi 6081 5012 80. Demikian
Insya Allah kita akan berjumpa pada acara di pekan yang mendatang dalam program Fasbir Faedah Subuh bersama Radio Roja Pontianak. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembawaan acara pada kesempatan kali ini. Baik Ustaz, bisa ditutup saja. Mungkin dengan nasihat atau kesimpulan. Baik. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum.